Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan ke teman-teman Go Hijrah yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa berkeliling di sebagian Jawa Timur ya untuk menyebarkan kebaikan apa yang kita mampu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman ini menjadi sebab timbangan kebaikan kelak di yaumul qiyamah. Ya, amin. Jadi dengan kondisi seperti ini ya tersebarnya syubhat, tersebarnya syahwat yang manusia hidup terkadang hanya untuk melampiaskan syahwatnya mereka sehingga mereka lupa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Mereka lupa ada kubur yang akan menanti kita, begitu juga ada hisab, ya kemudian ada sirat yang akan harus kita lewati. Maka pertama yang perlu kita ingatkan diri kita, kita tidak merasa cukup dengan kita sudah berhijrah, kita sudah mengaji, karena itu semuanya belumlah dikatakan sukses, belumlah dikatakan menang, ya sampai kita bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sebelum kita meninggal. Maka di sini teman-teman semuanya ya kita mesti berusaha mencari jalan agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama kali kita bergantung dan kita memohon adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita meminta kepadanya, kita berdoa kepadanya, ya karena di tangannya lah Allah membolak-balikan hati manusia. Ya jadi jangan hanya mengandalkan saya sudah digabung di Go Hijrah. Jadi teman-teman kami berhijrah semua, teman-teman kami satu visi dan misi untuk akhirat. Udah di ini yang menjadi sandaran kita, tidak. Ya, di sana ada orang yang dia bersahabat dengan Rasulullah, bersahabat dengan Abu Bakar, bersahabat dengan Umar. Toh akhirnya juga ya ada seorang laki-laki yang murtad kembali dari agamanya. Jadi kita yang harus pertama kita andalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam dakwah salafiyah ini, dalam hijrahnya kita, intinya itu sebenarnya adalah nuntut ilmunya, ya belajarnya. Jadi ini yang perlu diperkuat. Adapun hal-hal yang sampingan, naik gunung, naik sepeda atau apapun namanya, ya itu adalah sampingan. Ya jadi jangan sampingannya yang lebih didominasi, sementara inti yang itu akan menjaga hati kita ya agar bisa istiqomah nuntut ilmunya jadi di nomor sekian kan. Ya, karena para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka masuk Islam, yang paling dikuatkan pada diri mereka itu adalah kekuatan iman. Makanya Rasulullah SAW itu mendidik mereka siang dan malam dalam keimanan tersebut. Bahkan ketika ada sahabat Rasulullah tidak hadir di pengajian, ditanya oleh Nabi, di mana Abu Hurairah, di mana Fulan, di mana Alan, ditanya oleh Nabi SAW karena ini hal yang paling terpenting dari hijrahnya kita. Kemudian kita tidak ingin berhenti, kebaikan itu hanya di kita saja. Ya, tapi kita ingin menyebarkan kebaikan juga di tengah-tengah umat Islam. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ya, seseorang itu tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kita senang, suka, kita sudah ngaji, sudah berhijrah, kita tahu tentang agama Allah, kita bisa beribadah dengan tenang, ya tanpa ada kebidaan, khurafat dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga ingin dirasakan oleh saudara-saudara kita muslimin. Ya, dan tentunya yang paling pertama adalah keluarga kita, orang yang paling terdekat dengan kita. Ya, maka disinilah kita harus punya semangat. Ya, punya semangat apa yang bisa kita lakukan agar hidayah ini bisa tersebar, agar sunnah ini bisa tersebar, agar kebaikan ini bisa tersebar. Ya, apakah misalnya teman-teman misalnya ada lakukan sepak bola bareng atau mungkin naik gunung bareng ya yang tujuannya adalah untuk memasukkan dakwah kepada mereka dan mudah-mudahan ini menjadi sebab hidayah. Ya, ini adalah hal yang positif tapi tetap tujuan utamanya apa? Ngaji. Tujuan pertama adalah nuntut ilmunya. Ya, jadi jangan jadwal naik gunungnya lebih banyak daripada jual ngajinya karena kekuatan kita itu di pengajian. Nah juga teman-teman semuanya, apa yang antum lakukan dari pergerakan dakwah untuk membantu ustadz-ustadz antum yang ada di sini dan mungkin mendatangkan ustadz-ustadz dari luar, ini adalah sesuatu yang sangat istimewa ya. Ini sesuatu yang sangat mulia, ini sesuatu yang sangat agung. Ya dan sesuatu yang agung ini butuh kekuatan. Ya, nah di antara kekuatannya itu adalah ukhuwah.
Ya, kekuatan ukhuwah itu adalah kekuatan yang paling terpenting untuk membentuk sebuah pergerakan. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhijrah ke Madinah, ya untuk membangun sebuah peradaban di kota Madinah, Nabi mulai dengan apa? Dengan persaudaraan, dengan ukhuwah. Ya, karena ketika kita sudah ada ikatan persaudaraan dan ukhuwah, ada sesuatu yang terjadi di tengah perjalanan kita biasa. Ya, kadang pendapat kita nggak diterima, kadang saran kita ditolak, ya atau mungkin kita nggak dianggap, itu bisa saja terjadi. Tapi ketika kita sudah bersaudara dengan persaudaraan yang kuat, kita nggak akan tidak baperan. Ya udahlah, malas saya gabung di situ. Wah, akhirnya apa? Udah nggak ngaji dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi. Makanya Allah mengatakan waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah tasbirun. Kami jadikan kalian di antara kalian fitnah, maka kalian bersabar. Ya, jadi kita mesti harus ya ikhlas sama Allah. Ya bahwasanya ini saudara saya, mungkin ada hal yang baik yang diinginkan kepada saya. Dan itu yang dijalani oleh para sahabat. Para sahabat itu nggak ada baperan di antara mereka. Pernah sekali Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terlambat datang sholat Jumat. Dan kemudian Umar bin Khattab sedang berkhutbah. Umar berkata, "Ya Utsman, kamu sudah kenapa kamu telat?" "Oh, saya tadi di pasar." "Kamu sudah mandi?" "Belum." Kata beliau, "Saya mendengar Rasulullah mengatakan ketika datang Jumat mandi." Nah, itu diingatkan oleh Umar bin Khattab di mana? Di mimbar Jumat. Ada setelahnya Utsman jadi baperan. Itu kalau nasihatin jangan depan umum dong. Malu saya. Nggak ada, biasa aja. Laki-laki itu biasa aja, nggak perlu suka apa? Baperan. Karena baperan itulah yang kemudian membuat orang itu menjauh dari sunnah, menjauh dari nuntut ilmu, menjauh dari komunitas yang baik. Jadi harus dibuang semua egonya kita untuk perjuangannya kita. Makanya tadi butuh apa? Persaudaraan. Jadi kalau kita sudah saudaranya baik, bagus, ada hal yang itu biasa. Kita nggak buat hal yang besar buat kita. Dan juga yang terakhir, teman-teman semuanya yang antum luar biasa ya. Menjalankan dakwah, menyebarkan dakwah, membantu para ustadz-ustadz yang ada di sini. Cuman yang paling terpenting juga. Ya, jangan sampai kegiatan dakwah antum, kegiatan baiknya antum, kegiatan positifnya antum lupa sama keluarga. Nah, jangan sampai lupa sama istri, ya, lupa sama anak-anak di rumah, nggak boleh hal seperti ini. Ya, karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Ya, jadi antum sibuk bagaimana orang di Mojokerto dapat hidayah. Gimana orang di balik gunung sana dapat hidayah. Lah di rumah kita punya anak, punya istri. Ya, jadi tetap yang paling terpenting itu anak dan istri kita segalanya. Ya, sebelum kita memikirkan umat di luar rumah kita, anak dan istri yang paling terpenting. Ya, silakan antum menemani Ustadz Fulan, menemani Ustadz Alan, kegiatan sosial, tapi tetap istri yang paling pertama. Anak yang paling pertama. Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang paling baik kepada keluarganya, saya orang paling baik kepada keluarga saya. Jadi ketika antum telah memberikan waktu, memberikan harta atau tenaga untuk dakwah, ya, maka harta, waktu dan tenaga yang lebih istimewa diberikan kepada siapa? Kepada keluarga. Itu konteks dalam Islam. Itu konteks dalam agama. Ada seorang sahabat ingin menginfakkan seluruh hartanya atau lebih dari sepertiga hartanya. Enggak boleh kata Rasulullah. Sepertiga sudah cukup banyak kau meninggalkan anak dan istrimu dalam keadaan berkecukupan, itu sudah cukup. Itu lebih baik kata Nabi. Menunjukkan apa? Prioritas. Ya, silakan antum prioritaskan hidup antum untuk dakwah, menyebarkan kebaikan dengan bakti sosial apapun itu. Tetap prioritas yang paling pertama apa? Keluarga. Ya, jadi jangan sampai ketika ada Ustadz Fulan datang, antum siap nemanin ke sana kemari. Pas istri ngajak pergi, "Bang, ayolah kita jalan-jalan sebentar." "Ah, saya nggak ada waktu." Nggak benar seperti ini. Ya, ketika anak ajak pergi, nggak ada waktu. Wah, nggak benar ini seperti ini. Ya, karena keluarga itu yang paling terpenting. Dan itu konsep di dalam agama Islam. Ya, insya Allah itu lebih berkah. Lebih berkah ketika keluarganya kita jalani, dan juga apa yang ingin kita lakukan di luar, tetap kita juga jalani. Nabi ini kan, beliau ini pemimpinnya dakwah. Tapi untuk keluarga, beliau ada waktu untuk keluarganya. Jelas ya, jadi ini hal yang penting yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Nah, saya tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.